Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Widiasari dengan NIM 2002011011087. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bab yang ada dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi untuk memenuhi tugas studi fikih. Agar pembahasan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Al-Hajju. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang Al-Hajju atau haji. Wa ammal hajju, apa sih itu haji? Fahuwa khamisu arkanil Islam. Jadi haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam tersendiri itu ada 5 seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, yaitu ada yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada puasa, yang keempat ada zakat, yang kelima adalah haji yang akan kita bahas pertama kali ini. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Jadi bagaimana sih hukum pelaksanaan haji itu sendiri? Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim mukallaf yang merdeka. Jadi dia bukan budak. Tapi kalau Islam pada zaman modern seperti yang terjadi saat ini, semua rata-rata muslim itu sudah merdeka. Wa kadzal umratu fil umuri marratan. Sama seperti halnya umroh, jadi haji itu dilaksanakan sekali selama seumur hidup. Bisyartil istita'ah, dengan syarat istita'ah. Istita'ah artinya adalah mampu. Wahia, istita'ah adalah ayyamlika mayahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Istita'ah adalah memiliki apapun yang dibutuhkan selama kita pergi haji, baik dimulai dari kita berangkat haji sampai kita pulang. Kemudian wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan orang yang pergi haji tersebut itu memiliki nafkah atau nafkah bagi orang yang wajib dinafkahi, dalam kurung adalah orang yang ditinggal pergi haji, mulai dari dia berangkat sampai dia kembali pulang dari haji. Wa a'malul haji salah satu asya. Jadi ada beberapa amalan yang terdapat dalam haji, yaitu diantaranya ada arkanun, yaitu beberapa rukun. Yang kedua ada wawajibatun, ada beberapa kewajiban. Yang terakhir ada wasunanun, ada beberapa kesunahan. Kita masuk kepada arkanul haji, yaitu beberapa rukun dari haji. Fal arkanu khamsatun. Rukun dari haji itu sendiri ada 5. Yang pertama ada al-ihramu, yaitu ihram. Wahwa, ihram adalah niyatut dukhuli fil haji awil umroti. Jadi ihram adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umroh. Kemudian wayus tahabbu ayyakula ma'adzalika, dan disunahkan untuk mengucapkan niat bersamaan dengan ihram tersebut. Niatnya adalah berbunyi
nawaitu al-hajja awil umrota wa ahramtu bihillahi ta'ala. Kemudian di sini ada beberapa ada yang perlu digarisbawahi bahwa wala yasihul ihramu bil haji ila fi ashhurihi. Jadi ihram dengan haji itu hanya bisa dilakukan dalam bulan-bulan tertentu. Jadi tidak semua bulan kita bisa melakukan ihram, yaitu bulan apa saja? Wahia Syawalun wa Dzulqa'dah wa asyru fi Dzulhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin hari. Jadi hanya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, tanggal 10 Dzulhijjah, dan diakhiri pada munculnya fajar pada malam Idul Adha atau hari raya kurban. Kemudian wabaqil arkan, dan sisa dari rukunnya yang termasuk rukun tadi setelah ihram ada al-wukufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah. Kemudian ada wasa'yu, sa'i, wal halqu awit taqsiru, dan mencukur atau memotong rambut. Nah, itu tadi merupakan rukun haji. Kemudian kita akan masuk ke dalam arkanul umroti, yaitu beberapa rukun dari umroh. Wa arkanul umroti hiya arkanul haji illal wukufa falaisa minha. Jadi rukun umroh itu sendiri sama seperti rukun haji. Ada ihram, kemudian tawaf ifadah, sa'i, mencukur atau memotong rambut. Jadi di sini yang dikecualikan adalah wukuf di Arafah. Jika di haji kita harus wukuf di Arafah, tetapi jika kita umroh kita tidak perlu melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian wajibul tawaf, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan tawaf. Di antaranya ada satrul aurati, yaitu menutup aurat. Sesuai dengan ketentuan bahwa aurat laki-laki ada dari pusar sampai lutut, jika perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian wattoharatu minal hadasaini wa minan najasati, yaitu suci dari dua hadas dan najis. Dua hadas yang dimaksud di sini adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan seseorang untuk wajib berwudu. Contohnya seperti kencing, kemudian kentut, dan lain-lainnya. Kemudian ada hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, seperti haid, nifas, kemudian wiladah atau melahirkan, dan yang lainnya. Dan suci dari najis. Najis di sini adalah segala sesuatu yang menjijikkan, seperti kotoran, bangkai, atau nanah misal, dan lain-lain. Kemudian kewajiban tawaf yang selanjutnya ada wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu. Jadi kita itu melaksanakan tawaf sampai 7 kali di sebelah kiri Baitullah, dan kita itu berada di luar Baitullah di sebelah kirinya. Kemudian kita mengelilingi Baitullah itu sampai 7 kali putaran. Kemudian selanjutnya ada wayajibu ayyakuna sa'yu, yaitu beberapa kewajiban yang harus dilakukan ketika sa'i. Sa'i adalah perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kewajiban yang pertama adalah sab'an. Jadi kita berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah itu dilakukan 7 kali. Kemudian yang selanjutnya ada wa ba'da tawafin. Jadi sa'i itu sendiri dilakukan setelah tawaf. Kemudian wa ayyabda'a bis Sofa wa yakhtima bil Marwah. Jadi sa'i itu
lakukan dengan awalan dari Bukit Sofa terlebih dahulu, kemudian berjalan ke Bukit Marwah, dan diakhiri juga di Bukit Marwah. Itu tadi merupakan dari rukun-rukun umroh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan wajibatul haji atau beberapa kewajiban dari haji. Wa wajibatul haji al-ihramu minal mikot. Jadi kewajiban haji yang pertama ada ihram dari mikot, kemudian wal mabitu bimuzdalifata lailatan nahri. Kemudian ada menginap di Muzdalifah pada malam Idul Adha. Jadi pada malam Idul Adha kita itu menginapnya adalah di Muzdalifah. Kemudian wal mabitu layaliyat tasyriqi bimina. Kemudian setelah hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyriknya itu kita adalah mabit di Mina atau menginap di Mina. Kemudian selanjutnya ada warromyu, yaitu melempar jumroh. Kemudian yang terakhir ada watawaful wada, yaitu tawaf wada. Untuk yang di rukun haji tadi kan ada tawaf ifadah. Nah, yang di kewajiban haji ada tawaf wada. Jadi perbedaan dari tawaf ifadah dan tawaf wada tersendiri adalah jika tawaf wada adalah tawaf sebelumnya adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali kan. Kalau tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun dari haji tersebut sendiri. Kalau tawaf wada adalah tawaf selamat tinggal. Jadi tawaf wada ini dilakukan ketika kita akan meninggalkan Mekah. Jadi seperti tawaf ucapan selamat tinggal sebelum meninggalkan Mekah. Itu tersebut adalah beberapa kewajiban dari haji. Selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan sunanul haji atau beberapa kesunahan yang dilakukan pada saat haji. Wa amma sunanu, beberapa kesunahan adalah fakullu masiwal arkani wal wajibati, adalah setiap amalan yang dilakukan amalan yang selain rukun dan kewajiban. Contohnya itu seperti kita mandi ketika ihram, kemudian ada sholat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian membaca talbiyah, kemudian berdoa setelah membaca talbiyah, itu juga merupakan kesunahan dari haji. Ada beberapa hukum ketika kita meninggalkan baik itu rukun, kewajiban atau kesunahan. Yang pertama ada faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Jadi barang siapa seseorang yang ihram lalu dia meninggalkan beberapa dari rukun ihram, maka hajinya itu tidak sah sampai dia melakukan semua yang menjadi rukun dari haji tersebut, dan tidak bisa digantikan dengan denda ataupun yang lainnya. Kemudian hukum selanjutnya wasalah satu minal arkani la tafutuhu madama hayyan wahia at-tawaf was-sa'yu wal halku. Bahkan 3 dari rukun tersebut itu harus dilakukan selama yang ihram tersebut masih hidup. Jadi semisal kita ihram sakit, kita tetap wajib melaksanakan dari rukun ihram tersebut seperti tawaf, sa'i maupun al-halku atau mencukur atau memotong rambut tadi. Kemudian hukum kedua adalah waman taroka syai'an minal wajibati soha hajjuhu walazimahu damun wa alaihi ismun illam yu'dar. Selanjutnya adalah apabila ketika ada orang yang ihram kemudian dia meninggalkan beberapa kewajiban atau salah satu dari kewajiban haji, maka hajinya bisa saja tetap sah tapi harus digantikan dengan denda. Kemudian
Jika dia itu meninggalkan tanpa adanya uzur atau halangan, maka dia itu tetap berdosa dan tidak bisa digantikan dengan denda. Jadi meninggalkan kewajiban itu juga harus ada uzur atau halangan. Kemudian yang terakhir ada waman taroka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilah. Barang siapa orang yang meninggalkan kesunahan, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa, tidak berdosa dan tidak meninggalkan pahala. Tetapi yang namanya sunnah pasti kita akan mendapatkan pahala jika kita melakukannya. Jadi ketika seseorang yang ihram meninggalkan kesunahan ihram, maka dia tidak mendapatkan keutamaan dari ihram itu sendiri. Itu tadi pembahasan mengenai kesunahan dari ihram. Kemudian yang selanjutnya ada muharramatul ihram, yaitu hal-hal yang diharamkan ketika kita ihram. Yang pertama ada wayah satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima, yaitu menutup kepala bagi seorang laki-laki dan menutup wajah bagi seorang perempuan, baik sebagian atau seluruhnya. Karena kepala dari seorang laki-laki itu kan tidak termasuk aurat dan wajah dari perempuan juga tidak termasuk aurat. Jadi ketika ihram itu harus tidak boleh tertutup. Kemudian ada wa izalatu dzufuri wa sya'ri, yaitu memotong kuku dan rambut. Memotong kuku dan rambut ketika kita ihram itu pun juga tidak diperbolehkan. Jadi semisal kita khawatir akan kotor ketika kuku kita panjang, sebisa mungkin itu dilakukan ketika sebelum melaksanakan ihram. Kemudian ada wadahnu sya'rir ra'si walihyati, yaitu kita tidak boleh memakai minyak pada rambut dan jenggot. Yang terakhir ada watatyibu jami'il badani, jadi segala minyak apapun yang kita gunakan ketika ihram itu tidak boleh menggunakan minyak, baik rambut ataupun seluruh badan kita tidak boleh menggunakan minyak wangi. Kemudian wayahrumu, yang diharamkan lagi juga ada aqdun nikah, yaitu melaksanakan akad nikah, baik itu orang yang dinikahkan atau orang yang menikahkan. Yang kemudian ada wal jima'u wa muqaddimatuhu, ada jima dan permulaannya. Jadi bisa mungkin saat ihram kita itu harus benar-benar menjaga banget nafsu kita. Kemudian ada wa islafu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin makulin, yaitu tidak merusak setiap hewan buas yang boleh dimakan. Jadi kita tidak boleh melukai hewan ketika ihram. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, dan keharaman laki-laki dan perempuan itu sama, yang seperti yang disebutkan tadi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai haji dan sedikit pembahasan haji dan umroh. Kita selanjutnya akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang hifdzul qalbi minal ma'asi, yaitu menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Jadi menjaga hati dari maksiat itu merupakan kewajiban dari seorang muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, seperti halnya menjaga 7 anggota badan dari maksiat. Fardu ainin ala kulli muslimin, dan hukumnya adalah fardu ain, wajib setiap individu muslim untuk menjaga hati dari maksiat. Famin ma'asil qalbi, dan beberapa dari maksiat hati ada asyakku fillahi ta'ala, yaitu ragu terhadap Allah, seperti kita itu ragu tentang keberadaan Allah atau ragu terhadap kekuasaan Allah dan lainnya. Kemudian ada wal amnu mim makrillahi, yaitu merasa aman dari ancaman Allah. Allah itu menciptakan ancaman agar hambanya itu bertaubat kepadanya. Tetapi jika kita
menyepelekan atau menganggap remeh ancaman dari Allah itu juga termasuk dari maksiat hati. Wal kunutu mir rahmatillahi ta'ala, dan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu maha adil, dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kita harapkan, itu jangan sampai kita berputus asa dari Allah, karena Allah itu yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemudian ada watakabburu ala ibadillahi ta'ala, yaitu sombong terhadap sesama hambanya Allah. Kita itu sama sebagai makhluk Allah, itu Allah memandang kita sama karena kita sama-sama makhluk Allah. Jadi tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Wariya'u, dan riya. Riya di sini adalah ketika kita melakukan kebaikan itu kita tidak tulus karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, tetapi kita adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi itu juga termasuk dari maksiat hati. Kemudian ada wal ujubu bi taatillahi ta'ala, yaitu mengagumi diri sendiri dengan taat kepada Allah. Jadi ketaatan dia itu dia banggakan sendiri. Dan ujub ini itu tidak dikatakan secara langsung, jadi dia itu hanya di dalam hati. Aku itu adalah hamba yang paling taat kepada Allah gitu. Istilahnya itu terlalu membanggakan diri sendiri. Kemudian ada wal hasadu, dan dengki, wal hiqdu ala abidillahi, dan iri hati terhadap hamba Allah. Wa maknal hasadi, makna dari dengki itu sendiri adalah karohiyatun ni'mati alal muslimi wastisqoliha, yaitu kita tidak senang atau merasa berat kepada sesama muslim, kepada sesama muslim yang diberi kenikmatan lebih oleh Allah. Padahal itu Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita itu diberi tidak sedikit atau tidak lebih seperti saudara kita yang lain, itu tidak lebih agar kita bersyukur kepada Allah. Kemudian ada wa minha, dan diantaranya juga ada al-israru ala maksiatillahi ta'ala. Kita tahu bahwa kita itu melaksanakan maksiat dan itu hukumnya adalah dosa, tetapi kita itu terus menerus melakukannya. Kemudian ada wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, dan pelit terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Seperti Allah itu kan mewajibkan zakat bagi kita, tapi dia itu tidak mau zakat, tidak mau sedekah, padahal dia itu adalah termasuk orang yang mampu dalam hal harta. Kemudian ada wasu'udzonni billahi wa bi khalqillahi. Kemudian ada berprasangka buruk terhadap Allah dan makhluk. Jadi curiga itu mungkin memang wajar, tapi kalau berlebihan bisa menjadi prasangka buruk, dan itu juga termasuk dari maksiat hati. Kemudian wataswiru lima azamallah, yaitu merendahkan atau meremehkan terhadap keagungan Allah, seperti minto ati au maksiatin, diantaranya ada ketaatan atau maksiat, kita menganggap remeh tentang ketaatan atau maksiat. Au Qur'anin au ilmin, kita juga menganggap remeh terhadap Al-Qur'an dan ilmu. Terakhir kita contohnya seperti menganggap remeh terhadap au jannatin au narin, yaitu kita menganggap remeh dari tentang surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu adalah setiap yang Allah janjikan sesuai dengan amalan perbuatan kita selama ada di dunia. Yang terakhir, wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi al muhlikati, dan semua yang di antara yang dari maksiat hati itu semua adalah perbuatan yang keji dan dapat membinasakan. Bal ba'dzu dzalika mimma yudkhilu fil kufuri, bahkan sebagian besar dari maksiat hati tersebut bisa menyebabkan kita dalam kekufuran. Wal iyadu billahi ta'ala min dzalika, dan semoga senantiasa kita
tetap dalam lindungan Allah terhadap hal-hal yang membuat kita melakukan maksiat hati. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang minto atil kolbi, yaitu ketaatan hati. Kalau tadi kita membahas tentang maksiat hati, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ketaatan hati itu sendiri. Untuk mencegah kita melakukan maksiat hati. Wa min ta'atil qalbi, dan beberapa di antara ketaatan hati adalah al-imanu billahi, yaitu beriman, senantiasa beriman kepada Allah. Wal yaqinu, dan tetap yakin. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wa tawadu'u, dan tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati. Wan nasihatu lil muslimina, dan saling menasehati sesama muslim, menasehati untuk tetap berjalan dalam kebaikan, tetapi menasehati sendiri itu pun ada adabnya sendiri. Jadi kita jangan sampai kita niatnya menasehati tetapi malah membuat yang kita nasihati itu merasa sakit hati, itu jangan sampai. Kemudian ada wasakhau, yaitu dermawan. Wahusnudoni, ada berprasangka baik. Wa ta'zimu sya'airillahi, yaitu mengagungkan terhadap syair Allah. Contohnya seperti mengagungkan Al-Quran. Kemudian ada wasyukru ala ni'amillahi, yaitu senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan dari Allah. Misalnya kita bersyukur kita sudah bisa melihat, kita bersyukur kita masih bisa bernafas hari ini. Kemudian kenikmatan contohnya adalah kal islami, seperti kenikmatan kita masuk Islam. Wa ta'ati, kenikmatan kita bisa taat kepada Allah. Wasairin na'ami, dan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian ketaatan hati yang lainnya ada wasabru alal bala'i, yaitu sabar ketika menghadapi cobaan apapun. Seperti mislul amrodi, seperti kita saat sedang sakit. Wal mihani, dan ketika kita diberi ujian oleh Allah. Wa mautil ahibati, dan meninggalnya orang yang kita sayangi seperti pasangan ataupun keluarga. Kemudian ada wafaqdil mali, atau hilangnya harta. Wa tasallutin nasi, ada penguasaan manusia. Wasabru ala ta'ati, dan kita itu harus tetap sabar atas ketaatan kita, sabar selalu melaksanakan ketaatan. Wasabru anil ma'asi, dan kita itu sabar untuk tidak melakukan maksiat, menjauhi dari maksiat. Kemudian ketaatan hati yang selanjutnya ada wasiqatu birrizqi minallahi, dan kita selalu senantiasa beranggapan bahwa semua rizki yang kita dapatkan itu tidak lain adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bu'dud dunya, menjauhi kenikmatan dunia. Maksudnya adalah kita tidak terlalu fokus terhadap dunia, kita juga harus memikirkan akhirat kita nanti. Kemudian ada wa adawatun nafsi wasyaiton, dan kita tidak terlalu memusuhi, maksudnya adalah kita harus memusuhi hawa nafsu syaitan. Hawa nafsu syaitan itu kan berarti merujuk kepada hal-hal yang buruk, dan kita itu harus menjauhinya. Kemudian ketaatan hati yang selanjutnya ada wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa sholihina, yaitu kita senantiasa mengasihi, menyayangi kepada Allah dan Rasulnya, serta sahabat Rasul, keluarga, dan juga para tabi'in dan semua orang-orang sholih. Dan yang selanjutnya ada waridho anillahi, kita harus ridho terhadap Allah. Wa tawakkuli alaihi, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyati almunjiyati, dan lain-lain yang menjadi kewajiban agar kita terhindar dari maksiat hati itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan tentang ketaatan hati. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam
Ma'asil jawarih yaitu maksiat dari anggota badan. Di antara maksiat anggota badan itu ada beberapa, yaitu ada maksiat perut, ada maksiat lisan, ada maksiat kelamin, dan maksiat anggota badan. Di antaranya yang pertama ada fama'asil batni, yaitu maksiat perut, mislu akli riba, contohnya seperti kita memakan harta riba. Kemudian wasyurbi kulli muskirin, kita minum perkara yang memabukkan, seperti kita minum alkohol atau sesuatu yang memabukkan lain seperti khamr gitu. Kemudian wa akli malil yatimi adalah memakan harta anak yatim. Kemudian ada wa kulli ma harramallahu minal makulati wal masyrubati, yaitu setiap perkara yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Kemudian wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Allah dan Rasul itu melaknat bagi siapapun orang yang memakan harta riba dan setiap orang yang membantu untuk memperoleh harta riba itu sendiri. Kemudian wala'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha. Allah juga melaknat setiap orang yang meminum perkara yang memabukkan seperti khamr, ataupun orang yang membantu untuk memperoleh khamr itu sendiri. Bahkan orang yang menjual khamr itu juga dilaknat oleh Allah. Nah, untuk pembahasan kita yang selanjutnya ada wa ma'asil lisani, yaitu tentang ada maksiat lisan. Beberapa di antara maksiat lisan adalah wa ma'asil lisani kasiratun aidon. Jadi maksiat lisan itu sebenarnya ada banyak sekali. Mislul ghibati, seperti contohnya itu seperti ghibah. Wahia, apa sih itu ghibah? Wahia tikruka akhokal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan, yaitu kita membicarakan tentang orang lain yang dia itu tidak suka, tentang tentang apa yang kita bicarakan, sekalipun itu adalah fakta atau kebenaran. Semisal dia ada si A itu suka sekali memamerkan apapun yang dia punya. Kemudian si B tidak suka melihatnya. Kemudian si B membicarakan si A, berkata bahwa si A itu sombong, suka pamer dan lain sebagainya. Dan otomatis si A tidak suka karena dikata-katai seperti itu, maka itu padahal itu adalah fakta atau kebenaran, itu tidak boleh, karena itu juga bisa termasuk ghibah atau maksiat lisan. Alangkah baiknya jika ada seseorang atau teman yang seperti itu, kita lebih baik untuk menasihatinya secara baik-baik untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada wan namimati, yaitu namimah. Namimah sendiri artinya adalah adu domba, wal kadhibi, dan berbohong, meskipun kecuali berbohong untuk kebaikan itu bisa dimaafkan. Kalau kita berbohong untuk kesenangan atau apalagi untuk maksiat, itu juga termasuk maksiat lisan. Wasyatmi wasabi, dan mencaci maki itu juga tidak boleh, apalagi dilakukan dengan perkataan-perkataan yang kasar, sekalipun itu hanya candaan. Rata-rata orang zaman sekarang itu kalau dinasihati pasti akan berlindung di balik kata halah, bercanda doang, baper. Kita tidak boleh seperti itu, sekalipun itu bercanda. Jika itu menyakiti dari lawan bicara kita, itu juga tidak boleh dilakukan. Itu bisa termasuk dalam maksiat lisan.
kemudian wala'ni dan melaknat, wawairiha dan hal-hal lainnya yang kita ucapkan dan itu adalah sebuah dari bagian dari keburukan yang tidak boleh dilakukan, itu termasuk dari maksiat lisan. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang ma'asil aini, yaitu maksiat dari mata. Jadi kita harus menjaga pandangan kita juga. Wa ma'asil aini, dan beberapa dari di antara dari maksiat mata ada mislun nadhari ilan nisa al ajnabiyah, yaitu melihat kepada wanita yang bukan mahram. Jadi kita itu harus menjaga pandangan kita, tidak boleh memandang seorang wanita yang bukan mahram dengan pandangan seperti kalau mungkin memandang secara biasa itu bukan termasuk maksiat mata, tapi kita melihatnya itu kayak dengan nafsu, maka itu termasuk dari maksiat mata. Wa nadhoril aurati, termasuk juga melihat aurat. Kemudian ada wa nadhori bil istihqari ilal muslim, ada melihat dengan merendahkan. Jadi kita itu tidak boleh merendahkan orang lain seperti pandangan, apa sih kayak sok cantik, tidak boleh, karena orang lain itu kan lahir dengan fisiknya masing-masing. Kita meskipun dia itu fisiknya bentuknya seperti apapun, sifatnya seperti apapun, setidak suka apapun kita terhadap orang itu, kita tidak boleh melihatnya dengan tatapan yang merendahkan atau apalagi sinis. Tetapi memang beberapa orang itu ada yang mempunyai ekspresi seperti sinis, tetapi dia itu sebenarnya adalah tidak sinis, atau dia itu sebenarnya melihatnya biasa saja, tetapi mimik mukanya itu memperlihatkan kalau dia itu sedang sinis. Nah, untuk menghindari hal-hal yang dari hal tersebut, maka alangkah baiknya kita jika bertemu seseorang kita itu tersenyum gitu bisa. Kemudian yang terakhir ada wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, yaitu melihat ke rumah orang sesama muslim tanpa izin. Jadi meskipun kita hanya melihat ke rumah orang lain, kalau kita tidak diizinkan, kan bisa saja orang itu tidak ridho meskipun hanya dilihat. Jadi kita harus atas izinnya terlebih dahulu, atau kita sudah terbiasa memang untuk keluar masuk ke rumah itu. Ini dikecualikan kalau kita misal melihat secara tidak sengaja atau yang lainnya. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam ma'asil uduni. Nah, ini adalah maksiat dari telinga. Kalau tadi ada maksiat dari perut, lisan, mata, sekarang adalah maksiat dari telinga. Wa ma'asil uduni, yang beberapa yang termasuk dari maksiat telinga adalah kal istima'i ilal ghibah, seperti mendengarkan ghibah. Kita sudah seperti kita kan biasanya ada orang-orang yang rumpi gitu kan, ghibah. Dia itu ghibah, kemudian dia mendengarkan, dia menanggapi, itu sudah mendapatkan dua maksiat. Ada maksiat lisan dan ada maksiat telinga. Jadi sebisa mungkin itu kita hindari. Wa ghairi dzalika minal muharramati, dan hal-hal yang lainnya dari yang perkara yang diharamkan. Allah itu memberi kita telinga itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi sebisa mungkin kita menggunakannya dengan baik, kecuali itu ketidaksengajaan. Semisal kita sengaja mendengarkan hal-hal yang buruk, seperti ada orang mencaci maki tapi kita tidak menjauh, tapi kita sengaja untuk mendengarkan, dan kita juga tidak menasehati tetapi kita hanya mendengarkan, itu juga bisa berujung ke maksiat telinga. Kemudian ada maksiat tangan, wa ma'asil yadi, dan beberapa di antara yang termasuk ke dalam maksiat tangan adalah tataufi fil kaili wal wazni, yaitu mengurangi pada takaran dan timbangan. Jadi terutama untuk para pedagang nih. Jadi kalau semisal itu sudah takarannya atau timbangannya, sebisa mungkin kita harus menjaga jangan sampai mengurangi, karena
untung itu kan pasti diperoleh, tetapi jangan sampai kita mengurangi dari takaran atau timbangan itu sendiri. Wal khiyanatu, dan berkhianat. Apabila kita diberi kepercayaan oleh orang lain, itu jangan sampai kita mengkhianatinya. Yang kedua ada wasarikoti, dan mencuri. Mencuri itu mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Kemudian ada wasairil muamalatil muharramati, yaitu semua pekerjaan haram yang dilakukan dengan tangan, kalqotsli, seperti membunuh, pembunuh bayaran misalnya, wadharbi bighairi haqqin, dan memukul tanpa adanya hak atau wewenang. Kalau algojo itu kan mempunyai hak atau wewenang untuk menghukum seseorang karena orang itu bersalah. Tetapi ketika ada orang yang tidak bersalah kemudian kita memukulnya atau melukainya, seperti kita itu menjadi penculik, kita bekerja sebagai penculik kemudian kita disuruh untuk memukuli, menyiksa, itu juga termasuk maksiat tangan dan tidak boleh. Jangan sampai itu perbuatannya saja itu sudah haram atau dilarang. Kemudian ada ma'asir rijli, yaitu maksiat kaki. Kalau tadi ada maksiat tangan, sekarang ada maksiat kaki. Wa ma'asir rijli, dan beberapa di antara yang termasuk maksiat kaki ada al-masyu fi si'ayatin bimuslimin au qatsli, yaitu berjalan, kita itu berjalan untuk menakut-nakuti seorang muslim dan ingin membunuhnya. Jadi biasanya orang yang ketika dia ingin membunuh orang yang ingin dibunuhnya, biasanya kita ada orang yang mengikuti terlebih dahulu, dan itu juga termasuk dari maksiat kaki. Au ma yadurruhu biwairi haqqin, atau perbuatan membahayakan yang tanpa adanya hak, seperti meskipun kita itu mengikuti seseorang karena kita itu kepingin tahu atau ingin tahu dari orang itu atau ingin kenal, tapi kita kesannya seperti memata-matai, membuat dia itu risih atau nggak nyaman gitu. Itu juga termasuk dari maksiat kaki. Jadi sebisa mungkin kalau emang kita itu ingin mengenal seseorang, itu sebisa mungkin kita itu menyapa terlebih dahulu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jangan sampai kita membuat orang lain itu tidak nyaman. Kemudian yang terakhir ada wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan semua hal yang kalau kita berjalan itu ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, seperti kita berjalan menuju tempat perjudian atau ke klub, itu juga termasuk dari zina kaki. Kemudian yang selanjutnya ada ma'asil farji, yaitu maksiat dari kelamin. Wa ma'asil farji, dan beberapa dari yang termasuk maksiat kelamin ada kazina, yaitu zina adalah hubungan dari orang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah. Kemudian ada wal liwati, liwat di sini yang dimaksud adalah LGBT atau lesbi, gay, biseksual, transgender, karena sesungguhnya Allah itu kan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan. Jadi kodratnya laki-laki itu dengan perempuan, jadi tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan dan perempuan. Wal istimna'i bil yadi, dan menggunakan tangan untuk mendapat kepuasan itu ya maksudnya. Jadi itu adalah termasuk dari meskipun kita itu saat melakukannya kita mendapat kepuasan, tapi itu termasuk dari maksiat kelamin. Kemudian yang terakhir wa ghairiha mimma asil farji, yaitu semua hal yang termasuk ke dalam maksiat kelamin. Yang terakhir ada ma'asil badani, maksiat badan, maksiat anggota tubuh. Yang terakhir ada maksiat badan. Wal maksiatu bikulli badanin, dan maksiat dari setiap badan, diantaranya ada
kal uquqi lil walidaini, yaitu durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu kita mendapatkan dosa dari maksiat badan. Kemudian ada wal firari min zahfi wa huwa minal kabairi, ada lari dari peperangan. Orang yang lari dari peperangan adalah orang yang berkhianat, dan itu akan mendapatkan dosa besar. Kemudian ada wawairi ma dzukira, dan lain selain yang disebutkan ada mislu qati'atir rahmi, seperti memutus silaturahmi, yaitu memutus hubungan dengan keluarga, dengan kerabat atau yang lainnya, itu tidak boleh. Wadul minnasi, dan menganiaya manusia lain meskipun itu dia muslim atau non muslim, jika dia itu tidak mengganggu atau tidak mengganggu kita, tidak menghina agama kita, kemudian intinya dia itu tidak mengganggu kita, lalu kita menganiaya, itu tidak boleh, karena itu juga termasuk dari dosa maksiat badan. Wa huwal muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yardha, dan Allah adalah Maha yang memberi pertolongan kepada apapun yang dicintai dan diridhoinya. Semoga kita tetap terlindungi dari semua maksiat, baik itu maksiat hati ataupun maksiat anggota tubuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Kemudian pembahasan kita yang terakhir ada Kunutus Syafi'iyah. Ini adalah teks bacaan doa kunut yang menurut kepercayaan dari Imam Syafi'i, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Arti dari doa kunut itu sendiri adalah ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan, dan berilah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan, dan peliharalah kami sebagaimana Engkau telah peliharakan, dan berilah keberkatan bagi kami pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan, dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Kami memohon ampun dari Engkau, dan kami bertaubat kepadamu. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Amin amin ya robbal alamin. Itu tadi sedikit pembahasan dari beberapa bab yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian semoga apa yang saya
berikan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.